Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Radio Story. Masih bersama dengan saya Mas Alan. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Perundungan Meregang Nyawa. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Kak Mira Sakila dan Ina Asmalik. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Tanpa basa-basi lagi, seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Van, gimana dong ini? Kok kita jadi kayak buronan setan? Seru Alif. Gue juga gak tahu. Harum itu. Biar hidup sama mati sama-sama nyusahin dan mengganggu banget sih, jawab Ivan. Tiba-tiba saja lampu kamar Ivan berkedip terus mati menyala bergilir, membuat semua merasa heran dan ketakutan. Tiba-tiba angin berembus kencang dari luar menembus ventilasi kamar Ivan, membuat tenguk meremah. Isak tangis terdengar samar dari luar kamar Ivan. Kalian harus tanggung jawab. Ah! Teriakan suara Arumi terdengar jelas sehingga keempat sejoli itu menutup kedua telinganya. Mereka dan mencoba berusaha untuk tetap tenang. Kalian harus menerima pembalasan dari semua yang kalian lakukan terhadapku. Suara Parawi itu terdengar. Van, itu suara Arumi kan, Van? Tanya Alan ketakutan. Iya, kayaknya Arumi kendayangin kita, Van. Rengek Alif. Kita belum mau mati, Van, ujar Jaka. Oh, sudah. Kita jangan sampai buka suara kalau salah satu dari kita adalah pelakunya. Rutuk Ivan sambil menuding tangannya ke arah bibirnya. Lu tadi teriak di depan abahnya, Van. Pasti abahnya curiga lah, sungut Jaka. Keempat pria yang tengah ketakutan itu berteriak serentak karena sosok mengerikan dengan wajah penuh dengan ribuan binatang yang menggeliat dan sobek di wajahnya begitu menyeramkan. Bahkan wajahnya hancur dengan cairan yang hitam pekat berbau amis membuat keempat sejoli itu tersentak. Dengan wajah tegang, bibir mereka terkatup rapat seketika saat wajah itu menatap tajam dengan kemarahan yang begitu nanar. Kalian akan mati dalam keadaan penuh penyesalan dan kesakitan. Akan aku buat kalian semua menderita sebelum akhirnya kematian datang menjemput kalian. Pekik sosok yang begitu menyeramkan di hadapan mereka. Ivan, Alan, Jaka, dan Alif merasakan aliran yang begitu deras di sekujur tubuhnya. Keringat membanjiri wajah hingga sekujur tubuh. Alan menelan salivanya dengan susah payah mendengar pekikan sosok di hadapannya. Lo udah mati, Arumi. Itu bukan salah kami lo. Lo jatuh sendiri. Ivan berusaha melawan rasa takutnya. Sosok itu tersenyum getir. Tatapannya tajam mendengar pekikan Ivan. Kesalahan tetap kesalahan. Semua tak akan pernah berubah menjadi kebenaran. Kau yang memaksaku, gadis yang memiliki keterbatasan untuk memenuhi nafsu iblis kalian semua. Kami tidak sengaja. Kami hanya tergoda dengan tubuh kamu, Arumi, ujar Alan dengan entengnya, membuat Arumi kembali tersenyum, melayangkan seulas senyum getir dan kemarahan di wajahnya. Lagi pula, kamu menikmati itu bukan? Kata-kata yang keluar dari mulut salah pria itu membuat tatapan Arumi berubah seketika. Tatapan tajam dengan binatang-binatang yang menggeliat di sekujur tubuhnya bergerak-gerak membuat mereka ketakutan. Manusia tak berhati. Kau, dan kau. Kalian akan merasakan kesakitan yang akan membuat kalian menyesal. Keempat pria itu menutup wajah dengan kedua tangannya, melihat kemarahan Arumi yang semakin memuncak. Tapi dok.
Van, kamu di dalam? Suara seseorang mengetuk pintu membuat Arumi menoleh, lalu tersenyum pada keempat sejoli yang menatapnya. Perlahan ia memundurkan tubuhnya, lalu melewati jendela dan menembusnya. Ivan, kalian sudah tidur? Iya bu, sebentar. Ivan beranjak lalu membuka pintu kamarnya dengan berpura-pura baik-baik saja. Setelah dirasa baik, ia pun membuka pintu dan melihat sosok ibunya yang lagi berdiri menatap lekat. Ada apa? Kemana teman-teman kamu? Gak ada apa-apa bu. Kami lagi nonton film horor tante. Jadi kami lagi tegang-tegangnya karena si Alif penakut. Saut Alan yang tiba-tiba ada di belakang Ivan. Walah, oh iya, besok malam ibu sama ayah ada acara di kota. Kamu gak apa-apa kami tinggal, Van? Lama bu? Iya, sekitar 2 minggu. Kenapa? Tumben kok sepertinya gak mau ditinggal. Goda Ninda ibunya Ivan. Wah, Om Bagas sama Tante mau ke kota. Jangan lupa oleh-olehnya ya Tan. Goda balik Alan. Au. Ivan mencubit perut Alan sehingga ia memekik kesakitan. Apa-apaan sih lo? Sakit tau? Ngapain malah minta oleh-oleh? Kalian ini? Iya, nanti akan Tante bawakan. Sudah, jangan bertengkar. Oh iya, ibu ada pesan. Kamu selama ibu tinggal jangan macam-macam ya. Harus bisa urus kebun sama temani Abah Joko. Ah? Abah Joko? Iya, kenapa kaget gitu? Kamu kan biasanya begitu. Itu kan Abah udah ada Ferry bu. Kenapa harus sama Ivan juga? Ferry harus bantuin Pak Rojak ke desa Lubu karena akan ada pantauan dari kota lagi. Pantauan? Pantauan apa? Sudah, kamu ini kayak wartawan aja. Ibu istirahat dulu, kalian juga istirahat. Ninda pun meninggalkan Ivan yang masih berdiri meminta jawaban. Namun Alan memintanya agar tidak terlalu peduli dan meninggalkannya berdiri di ambang pintu. Di lain tempat terlihat rumah panggung yang begitu sepi. Lampu yang terlihat termang di kegelapan menambah kesan mencekam. Di dalam sana Abah tengah duduk menatap lembaran foto yang ia dapati dari kamar putrinya. Kesedihan kehilangan itu masih Abah Joko rasakan. Bayangan Arumi menari-nari di pelupuk matanya. Yang terbiasa jika sebelum tidur Abah akan selalu bercanda ria bersama Arumi. Nak, Abah rindu kamu. Lirihnya dengan butiran bening yang menghangatkan di kedua pipinya. Siapa yang tega melakukan ini pada kamu, nak? Abah termangu, mengingat bagaimana Arumi yang selalu bahagia saat bersamanya. Meski ia terempas kehadiran dari orang lain. Namun Arumi tak pernah memperlihatkan kesedihannya, meski banyak di luar sana yang selalu menghina dan merendahkan kekurangannya. Abah tidur, ini sudah malam. Titah Aida yang menghampirinya. Joko menyeka air matanya yang sudah terlanjur jatuh membasahi pipinya, menutup album foto usang dan menyimpannya di nakas. Abah mau sampai kapan terus meratapi kepergian Arumi? Dia gak akan bisa balik lagi, Bah, ujar Aida. Abah merasa ada kejanggalan dengan kematian Arumi, dah. Abah yakin ada seseorang yang tega mencelakai Arumi. Halah, palingan anak itu main-main ke sana sampai jatuh dari balkon, saut Aida. Abah tertegun. Ia tak lagi menimpali apa kata Aida karena bukti pun tidak ada. Ia segera menarik selimut dan kemudian merebahkan tubuhnya di kasur, kemudian memejamkan matanya. Abah. Arumi menangis di hadapan Abah Joko menutupi wajah cantiknya dengan rambut yang menjuntai. Arumi, benarkah kau Arumi? Ada apa nak? Apa yang terjadi dengan dirimu? Jelaskan pada Abah nak. Abah, tubuh Arumi sakit sekali, Bah. Arumi diperkosa, Bah. Arumi ditendang.
Arumi dipukul. Rengek Arumi lirih menangis tergugu di hadapan abahnya. Dek. Jantung Abah Joko terasa sangat sakit, menusuk sampai ke rongga dada. Siapa yang melakukan itu padamu, nak? Arumi tak menjawab. Arumi hanya terus menangis terseduh sampai akhirnya menampakkan wajahnya yang nampak hancur. Banyak hewan melata merayap di wajahnya. Darah yang hitam pekat berbau anjir itu membuat Arumi tak terlihat cantik lagi melainkan menyeramkan. Langkah kaki Abah Joko melangkah mundur. Tapi ia memejamkan matanya dan menangis. Memberanikan diri untuk menghampiri putrinya dan meraih tangan Arumi yang kasar dan penuh luka sayatan. Darah yang bercucuran di tangan Arumi tak membuat Abah Joko merasa jijik. Beritahu Abah siapa pelakunya, nak. Abah janji, Abah akan membalaskan semua perlakuan bejat mereka terhadapmu, nak. Tutur Abah Joko dengan suara parau karena isak tangis menyengat dadanya sehingga terasa sesak. Ayah mana yang sanggup melihat keadaan sang putri hancur lebur tak sempurna lagi. Arumi tak mengungkapkan apapun pada Abah Joko. Ia menangis hanya seakan membutuhkan pelukan hangat dari sang ayah. Arumi, dengar Abah. Balaslah perlakuan jahat seseorang yang membuatmu seperti ini, nak. Titah Abah Joko. Tiba-tiba angin berembus kencang, menyamarkan bayang-bayang Arumi yang kian menghilang. Tangan Arumi yang digenggam Abah Joko pun perlahan tertepis. Abah Joko hanya bisa menangis, mengikhlaskan kepergian putrinya meskipun merasa berat. Ia harus menerima bahwasannya putrinya sudah berbeda alam dengannya. Arumi, Arumi, teriak Abah Joko sambil menangis. Bah, Abah, bangun, Bah. Aida menggoyangkan tubuh Abah Joko yang tertidur sambil berteriak menyebut nama Arumi. Matanya terbuka, bersama dengan bulir bening hangat yang hampir saja terjatuh. Ia langsung terduduk melihat ke sisi ruangan mencari keberadaan Arumi. Kemudian saat tersadar semua hanyalah mimpi. Abah Joko meraup kasar wajahnya dan segera beringsut dari tempat tidur untuk membasuh wajahnya. Siapa yang berani melecehkan putriku sampai kejadiannya seperti ini? Rutuk Abah Joko setelah membasuh wajahnya. Abah berjalan menuju ruang tengah yang terang remang. Terlihat sosok wanita yang duduk di kursi usang miliknya sambil tertunduk. Rambutnya yang panjang tergerai hingga menutupi sebagian wajahnya yang tampak memucat. Bu, ngapain ibu di sini? Ini udah malam. Tanya Abah pada sosok wanita di hadapannya. Namun tidak ada jawaban ataupun gerakan dari sosok wanita yang tampak diam itu. Aida, tolong antar ibu ke dalam dah. Serunya memanggil Aida sang istri. Abah yang berdiri itu berbalik kala mendengar suara langkah kaki dari dalam kamar. Dan terlihat Aida yang terhuyung karena ngantuk lalu menatap Abah dengan kesal. Apa sih, Bah? Kenapa malam-malam teriak? Tidur, teriak bangun teriak. Aku capek, Bah, pengen istirahat. Hardik Aida dengan ketus menatap suaminya. Itu loh, antarkan ibu kamu ke kamar. Ini sudah malam, ngapain dia masih duduk di sini? Ujarnya. Ibu siapa, Bah? Ibu kan sejak sore pergi ke rumah Bibi Mali. Loh, itu ibu Mutodah? Ucap Joko menunjuk pada sebuah kursi usang yang tampak kosong. Mimik wajahnya seketika berubah, yang tadinya khawatir kini berganti terkejut. Ia melirik Abah dengan peluh sebesar biji jagung yang mulai membasahi wajahnya. Susah payah Abah menelan salivannya lalu meraup wajahnya kasar dan berkata, Astagfirullahaladzim. Apa yang baru saja hamba lihat? Lirihnya melafazkan asma Allah. Aida yang terkantuk seketika membulatkan mata. Dia menatap Abah secara bergantian dengan kursi yang kosong di hadapannya. Perlahan kaki Aida melangkah mendekati Abah dan menyentuh pundaknya. Tanpa Abah mengatakan satu patah kata pun Aida mengerti jika suaminya baru saja melihat apa yang tak bisa ia lihat.
Aida memang belum pernah melihat dengan jelas. Namun melihat Lia ibunya dan Abah yang terkejut setelah melihat apa yang dikatakan Lia, Aida mulai merasakan ketakutan yang membuat tubuhnya gemetar. Abah, Abah lihat apa? Tidak ada, hanya kelelahan saja sepertinya Abah ini. Ya sudah, mari kita istirahat lagi. Tanpa menjawab, Aida mengikuti langkah kaki suaminya. Dengan sekilas melihat ruangan yang tampak gelap karena lampu memang sengaja dimatikan. Pagi terlihat cerah. Suara ayam berkokok juga kicau burung membuat kesan asri di desa Seraji. Abah dan Aida tengah duduk di bangku rewat depan rumahnya. Secangkir kopi dan ubi rebus tersedia di sampingnya. Dengan perasaan resah, Abah yang selalu terbiasa jika sebelum pergi ke perkebunan ia akan melihat Arumi di hadapannya. Abah, rindu Arumi, Bu, ujarnya. Iya, lalu mau diapain, Bah? Mau dibawa lagi tuh mayat dari kuburan ke rumah? Ketus Aida menjawab kata-kata suaminya. Bukan begitu. Ayo kita lihat Pak Hasan. Dia katanya kayak orang sawan karena semalam pas lagi ronda ngeliat setan. Wah, kok bisa ada setan? Mana saya tahu. Abah yang hendak menyanggah kata-kata sang istri terhenti kala mendengar suara ribut di seberang rumahnya. Beberapa pria tengah berkerumunan membicarakan seseorang, membuat Abah penasaran dan beranjak menghampiri mereka semua. Permisi, maaf Pak. Ada apa? Saya tadi gak sengaja dengar, ucap Abah pada pria yang lebih muda darinya. Ini Bah, katanya Pak Hasan lihat setan. Iya Bah, dan sekarang dia demam seperti orang sawan, sambung Pak Herman. Setan? Di mana ada setan Pak? Kalian ini ada-ada saja. Bah, gak usah munafik. Abah sendiri juga kan lihat. Semalam abang ngira dia ibu saya. Celetuk Aida yang membuat ketiga pria di hadapannya menatap Abah. Abah yang mendengar ucapan Aida pun langsung terdiam, berharap Aida tak meneruskan kata-katanya. Dah, itu Abah hanya kelelahan saja, bukan lihat apa-apa. Halah, bohong. Jelas-jelas Abah semalam sampai keringetan pas tahu yang duduk di kursi itu bukan ibu. Wah, beneran Bah. Jadi bener di desa kita sekarang ada setan. Wah, sepertinya sejak kematian Arumi desa kita jadi berubah ya. Apa jangan-jangan jangan pernah menyangkut pautkan masalah apapun dengan putri saya. Ingat, dia mati karena manusia tak bertanggung jawab. Arumi saya mati dengan sangat mengenaskan. Pakai Abah menyauti kata-kata yang dilayangkan Pak Nurdi. Tapi Bah, sebelum kematian Arumi, desa Seraji sangat damai. Tidak pernah sekalipun ada orang yang melihat setan, timbal Jojo. Iya benar, meski desa kita ini dibilang angker karena villa di ujung sana, tapi saya tidak pernah melihat begituan ya, sambung Pak Purwo. Sudah, katanya mau lihat Pak Hasan, kenapa kalian malah bertengkar? Maaf Abah, maafkan kami. Kalau begitu kami permisi. Kalian kenapa ngomong seperti itu? Kalian kan tahu Arumi bagi Abah itu sangat berarti. Iya Pak, maaf. Samar masih terdengar suara bisikan Pak Nurdin yang terdengar sangat menyesal karena ia yang memulai perkataannya. Mereka pun melanjutkan perjalanan meninggalkan Abah yang masih terpaku dengan segenap penyesalan. Penyesalan karena tak bisa menjaga putrinya yang ia miliki satu-satunya. Di satu tempat, rumah Pak Hasan tengah dipenuhi oleh beberapa warga dan Pak Dirman sebagai RT di sana. Mereka sengaja tengah menjenguknya yang memang kabar yang begitu cepat tersebar. Para tetangga penasaran dengan kabar yang ramai jika Pak Hasan yang didatangi sosok hantu berwajah hancur dan mengerikan. Pak, apa benar Bapak bertemu hantu yang menyeramkan? Tanya Pak Dirman. Namun Pak Hasan terlihat diam dengan wajah memucat.
Bibirnya terus gemetar dengan keringat yang terus membasahi wajahnya. Setiap pertanyaan seakan sulit untuk dijawab, bahkan seolah ia masih terasa di sana. "Pak, tolong istighfar. Ingat Allah, Pak," ucap Pak Dirman lagi. "Astagfirullah, astagfirullah," lirihnya. Perlahan Pak Hasan menatap sang istri, lalu menatap Pak Dirman. Ia menarik nafas berusaha menetralkan perasaannya sebelum akhirnya ia bicara. "Saya melihat wanita yang sangat mengerikan, Pak. Wajahnya hancur, di sekujur tubuhnya dipenuhi oleh borok," ujarnya lirih. "Di mana, Pak?" "Semalam saya..." Pak Hasan menceritakan semua awal mulanya sampai akhirnya ia mengalami shock berat. POV Pak Hasan. Suasana malam ini terlihat sepi. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 11 malam. Saat ini saya bergiliran meronda bersama Kang Sapri yang menemani saya. "Pak, tahu nggak teman-temannya si Arumi sekarang? Sejak dia meninggal, Aisyah, Kia, Wati, dan Dika sekarang jarang keluar rumah. Dan ya katanya si Tika itu dia udah nggak mau lagi bermain bareng sama teman-temannya," ujar Kang Sapri. "Loh, kenapa? Apa mereka begitu kehilangan Arumi? Padahal susah sekali menjalin persahabatan seperti mereka itu. Apalagi mereka berteman sama Arumi yang selalu jadi bahan guyonan." "Iya, Pak, kasihan juga ya si Arumi. Siapa sih yang tega berbuat keji seperti itu?" "Sudah, Pak, jangan dibahas, kita lagi berdua ini." "Oh iya ya, Pak. Duh, saya kebelet nih, Pak. Saya ke belakang dulu ya." Aku mengangguk kala Kang Sapri berpamitan. Setelah ia pergi, aku menunggu di dalam pos sampai setengah jam. Kang Sapri tidak juga muncul batang hidungnya, sampai aku menyalakan senter dan menyorot ke arahnya. Suara ranting dan daun bergoyang membuatku penasaran. Aku pikir Kang Sapri tengah bercanda dan hendak menakut-nakutiku. "Kang, jangan bercanda, Kang. Saya sendirian ini." Tiba-tiba angin menerpa tubuhku, rasa dingin menekuk hingga tulang. Bahkan bulu kuduku kini berdiri semua karena perasaan takut yang makin hinggap. "Kang, jangan main-main, Kang. Saya takut ini," ujarku lagi. Namun masih tidak ada jawaban, dan malah bau amis dan bau busuk yang menusuk hidung menyeruak sekitar semak. Tubuhku sudah gemetar tak karuan. Keringat dingin pun sudah membasahi wajah dan sekujur badan. Bau bunga melati pun kian tercium, beriringan dengan bau yang sangat menyengat dan seolah mengaduk isi perutku dengan kuat. "Bau apa ini, Kang? Akang lagi berak ya?" "Prah. Ah! Setan, Kang! Tolong, ada setan!" Aku berteriak sekencang mungkin kala sebuah kepala berkandung di hadapanku. Wajahnya sangat hancur. Tubuhnya dipenuhi borok, bahkan kulitnya pun mengelupas. Darah mengalir dari setiap borok yang terlihat sangat menjijikan. Aku lari tunggang langgang meninggalkan pos ronda. Entah di mana Kang Sapri berada, aku tidak peduli. Tubuhku rasanya seakan tak bertulang. Lari tanpa mau menoleh ke belakang. Dan saat sampai di halaman rumah, pandanganku sudah sangat buram. Bahkan saat hendak mengetuk pintu, pandanganku menggelap sempurna. "Astagfirullah, menyeramkan sekali penampakannya ya," ujar Aida yang duduk di sebelah Lilis, istri Pak Hasan yang masih memijat tangan suaminya. Semua bungkam, tak berani bicara karena takut kalau Abah Joko tersinggung bila mereka bicara kalau hantu itu adalah Arumi putrinya. Abah Joko pun terdiam. Ia tak yakin kalau putrinya kendayangan dan jadi perbincangan yang menggemparkan desa Seraji ini. Tapi memang benar, semenjak kematian Arumi, mereka mendapatkan teror dan penampakan yang begitu mengerikan. Di perjalanan pulang, Aida menegaskan kalau hantu itu adalah Arumi. Tapi Abah Joko menyangkalnya. "Tidak mungkin Arumi dah," sentak Abah Joko.
Siapa tahu memang dia kentayangan karena belum tenang kan? Mungkin dia mau menghantui siapa pelaku yang buat dia mati, sungut Aida. Dek. Mengucapkan kata seperti itu, Aida tersentak dengan sendirinya karena ia juga selalu berlaku tidak baik pada Arumi. Terakhir sebelum Arumi meninggal, Aida mematahkan pergelangan tangannya karena merasa kesal dengan anak tirinya itu. Setelah tiba di rumah, Aida langsung menyiapkan makanan siang karena Nek Lia juga sudah datang dari menginap di rumah Bimali. Nek Lia membantu Aida membuat kayu api karena ingin memasak air dalam dandang besar. Sementara Aida sibuk memotong sayuran untuk ditumis. Air keran yang dinyalakan itu mengalir deras. Suara bising keran air yang menyala membuat Aida mendengar isak tangis yang begitu samar. Aida mendelik dan mematikan keran air untuk mendengar isak tangis itu. Suara keran air berhenti, isak tangis itu pun menghilang. Tenguk Aida sedikit meremang dan ia menyalakan kembali keran air untuk mencuci beberapa sayuran yang akan dimasaknya. Ibu, ampun bu, sakit. Rintihan terdengar seperti membisik di telinga. Aida mendelik dan mencari di mana suara itu berasal. Peluh mengucur karena Aida merasa ketakutan. Saat ia melirik ke arah jendela yang terbuka, ia melihat sosok perempuan dengan wajah hancur sedang menatap tajam. Ah! Teriakan Aida yang beringsut mundur sampai ia terjebak di lantai karena lantai licin. Ibu, tanganku kenapa ibu patahkan bu? Sakit. Rintih Arumi yang terus mematung di jendela. Wajahnya penuh belatung. Air matanya berdarah sehingga bau busuk tercium. Ampuni saya Arumi, saya tidak sengaja. Rengek Aida yang masih beringsut mundur. Ibu, sakit. Teriak Arumi sekali lagi. Tidak, saya tidak bersalah. Kau mati bukan karena aku. Teriak Aida yang justru segera berdiri mengambil sayuran yang ia genggam dan segera melemparnya ke arah Harumi. Joko dan Nek Lia mendengar Aida berteriak ketakutan segera menghampirinya. Aida, apa yang kau lakukan? Kenapa semua sayuran kamu buang? Tanya Abah Joko. Aida terhuyung lemas dan hampir pingsan tapi segera ditompang oleh Joko. Kamu kenapa nak? Tanya Nek Lia yang membantu Aida terduduk di kursi. Joko segera mengambilkan air untuk diminumnya. Aida segera mengatur nafas dan perlahan melirik ke arah jendela yang masih ia lihat Arumi terus menatapnya. Ah, singkirkan anak tengil itu. Titah Aida berteriak sambil menundingkan jari telunjuknya ke arah jendela. Joko dan Nek Lia melihat ke arah jendela. Tak ada siapapun yang mereka lihat di sana. Siapa yang kau maksud? Tanya Nek Lia. Aida tak menjawab karena ia takut kalau ia menjawab Arumi. Joko pasti langsung kepikiran. Ia juga tak ingin mengakui kalau dirinya pernah membuat tangan Arumi patah. Aku tidak sengaja. Tenang Aida, tenang. Bukan kau yang membunuhnya. Batin Aida mencoba untuk tetap tenang. Bayangan Arumi pun menghilang setelah menatap lirih abahnya yang mencari di mana keberadaan putrinya. Arumi tidak ingin menampakkan diri pada sang ayah sebab ia takut kalau Joko bersedih melihat wajahnya yang nampak hancur lebur seperti ini. Arumi terus menangis, meratapi nasib dan menahan kerinduan yang tak bertepi. Sebab kebersamaan Abah Joko tak akan mungkin bisa ia rasakan lagi. Tugasnya kini hanya balas dendam. Ia tak akan membiarkan siapapun yang telah mencelakainya hidup dengan tenang. Malam itu, Ivan dan ketiga sahabatnya sedang duduk di pos bermain gitar sambil menikmati minuman alkohol. Mereka terbiasa melakukan kebiasaan itu setiap malam. Sampai Aisyah dan Tika lewat karena pulang mengaji. Mereka dihadang oleh Ivan dan teman-temannya. Mau kemana? Tanya Ivan sempoyongan menghadang Aisyah dan Tika. Aisyah dan Tika tak menjawab.
dan berusaha berlalu. Tapi Alif, Alan, dan Jaka ikut mengadang mereka. "Kalian jangan sombong dong, ditanya doang kok sombong," rutuk Alan. "Maaf, kami mau pulang." Aisyah akhirnya buka suara. "Ayo duduk dulu sama abang, nanti abang beliin jajan," ajak Jaka pada Aisyah dan Tika. "Kami mau pulang," sungut Tika dengan nada tinggi yang membuat Ivan dan semua teman-temannya tertawa. "Songong juga lu pada ya," ujar Ivan geram karena mereka menolak ajakan Aisyah dan Tika. "Udah, biarin aja lah, Van." Alif nampak tidak ingin kejadian seperti Arumi terulang lagi. Ia mencegah sahabatnya untuk melukai wanita lagi. "Ayo kita bersenang-senang dulu." Ivan menarik tangan Aisyah, begitu juga dengan Alan yang menarik tangan Tika memaksa mereka untuk bergabung. "Gak mau," tolak Aisyah dan Tika, tapi mereka tidak bisa melawan Ivan dan temannya. Tiba-tiba angin berembus kencang. Tika seketika terdiam dan menundukkan kepalanya, kemudian menangis dan langsung tertawa. Suara tawa Tika menggema membuat Ivan dan yang lainnya beringsut mundur menjauh. "Kalian mau macam-macam denganku?" kata Tika dengan mata membola sempurna, mengeluarkan cahaya merah di matanya. "Astagfirullah, Tika, kamu kenapa?" Aisyah nampak ketakutan. "Ayo lari," teriak Alan mengajak semua temannya untuk lari. Tapi tiba-tiba saja tangan Tika memanjang, menarik baju bagian leher belakang dua orang dengan satu tangan saja. Ivan dan ketiga sahabatnya dilayangkan ke udara, kemudian dihempaskan begitu saja. Cukup sekian ceritanya sampai di sini. Nantikan kelanjutan ceritanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.